Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Tsumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i ustadzina wa asatidu ustadzina wa jami' masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa jami' mallahu haqquna alaina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu khassa mu'allifu kitab irsyadul ibad wa syaikhina Romo Ki Haji Abbas bin Hasan Tugong Persyafar wa alihim ashabihim azwajihim auladihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim wa jami' talamidihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, kita ketemu lagi dalam rangka belajar bareng ngaji kitab Irsyadul Ibad di bulan Ramadan ini. Dari beberapa pertemuan, Kiai Musonef pertama membahas masalah tauhid dan yang kedua masalah ilmu. Dari mulai pertama kita membahas ilmu, maka pertemuan pada kali ini saya akan menyimpulkan kenapa manusia itu harus mencari ilmu. Di antaranya manusia sudah menjadi watak manusia sinten kemawon tiyang kabeh kepingin dadi apik. Dan kebaikan manusia itu mutlak milik setiap manusia. Krono sampean kabeh, kula sampean kabeh iki kepingin apik, mongko enggak ono jalan sing paling apik. Kepingin menjadi orang yang baik, mau tidak mau ini harus ke jalan mencari ilmu. Kemarin sudah saya terangkan, golek ilmu iku wae lak wis niate elek diancam oleh Allah dan Rasulnya. Fa'at kemarin adkholahullahu jahannam, arep dilebokne neraka jahannam. Kalau dalam kehidupan di dunia, seberapapun uang yang diperoleh dengan kejahatan, dengan niatan sing paling elek, mongko sak suwi-suwine kenikmatan, karena kita akan disiksa, dimasukkan ke neraka jahanam. Pada akhirnya dalam kehidupan siapapun orangnya, karena dengan niatan yang tidak baik, yo ngapusi, yo garong, dengan ilmunya yo korupsi dan lain sebagainya, itu nanti sebatas kenikmatan yang cuma sedikit sekali bahagianya, tapi selebihnya nanti adalah siksaan. Bahkan sampai seberapa keturunan itu tetap atau dapat kejelekan dari orang-orang yang pernah berbuat kejelekan. Lah, makanya di sini kesimpulannya diantaranya adalah karena kita akan menjadi orang-orang yang baik, maka sesuai dengan hadis Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Kalau memang dikendaki orang itu ya, kepingin baik, tidak lepas orang itu harus yufaqihu fiddin, harus paham dengan tuntunan ajaran agama. Karena kalau tidak paham dengan tuntunan agama, maka kebaikannya akan menjadi kebaikan yang sangat semu, dianggap baik ternyata tidak baik. Jadi kesimpulan pertama, sampeyan kabeh iki baik sing ning aliyae, ning SMK-ne, ning sanawiyahe, ning SMP-ne, bahkan ning MI Salafiyah Islamiyahnya, iki kudu siji, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Jangan bosan-bosan mencari ilmu, enggak cuma di pondok pesantren Al-Azhar, tidak cuma di SMK Al-Azhar, tidak cuma sebatas di SMP dan lain sebagainya. Tapi selama kita masih hidup, selama itu pula kita masih dituntut untuk mencari ilmu. Dan yang kedua, kesimpulannya diantaranya adalah ilmu itu tetap kekal. Seberapapun kalian mendapatkan ilmu dari pondok pesantren Al-Azhar, dan ilmu-ilmu yang mau kita peroleh dari pondok pesantren Al-Azhar sangat banyak sekali, baik dari pondok pesantren diniyahnya atau di formalnya, kalian mendapatkan ilmu satu ibaratnya itu akan kekal selama-lamanya. Ibaratnya kalian di pondok pesantren ngerti ilmune tajwid, ngerti ilmune sholat, ya, ngerti ilmune zakat, dan itu kalian praktekkan dan orang lain meniru kepada kalian, semuanya di rentetan ini, maka ilmu kalian akan kekal dan harta yang kalian kumpulkan juga akan kekal apabila diilmuni dengan ilmu yang ada di pesantren. Kenapa kok bisa kekal? Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Putus semuanya amalnya kecuali 3 perkara, diantaranya adalah sodakotin jariatin. Sodakoh kalau nggak punya harta, ya kita sedekah dengan ilmunya. Itu kalau ilmu, bukti bahwa ilmu itu akan kekal. Dan yang ketiga, karena kita mencari ilmu, kesimpulannya adalah ilmu akan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah. Dengan catatan tadi, niatnya harus dengan niat lillahi ta'ala, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib, tidak usah neko-neko. Lak golek ilmu gur diganti karo keduniaan, diganti dengan kenikmatan keduniaan dan menjual ilmu, aku gelem neng kono pokok sakjame sakmene. Ini menjual ilmu yang kemarin sudah saya terangkan. Maka di sini tidak akan menuju kepada surganya Allah. Karena dalam hadis diterangkan, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Sing sinten kemawon tiyang niku melampahi niku yaltamisu bi ilman, krana kepingin golek ilmu, sahalallahu bi tariqan ilal jannah, pesasat mlakune niku wau digampangne oleh Allah untuk menuju kepada surganya Allah. Mudah-mudahan nanti anak-anak santri dari Pondok Pesantren Al-Azhar, baik yang
menghafal Al-Quran, karena di Pondok Pesantren Al-Azhar ini ada khusus asrama yang memang dikelola untuk hafatan Al-Quran. Sampai kemarin sudah beberapa anak yang sudah diwisuda, itu tempatnya atau pesantrennya yang sampai sekarang masih diasuh oleh Romo Kiai Haji Syafi'i Abbas. Dan ada pesantren-pesantren juga di Al-Azhar yang santrinya khusus mendalami kitab kuning, dan ada yang campur rasum yoneng umum yoneng pondok pesantren, bahkan ada yang mampu juga di tahfidzul Quran. Sampai kemarin ada yang juara tingkat kabupaten, mereka di tahfidzul Quran juga masih mampu untuk sekolah di SMK. Mudah-mudahan itu semuanya nanti bisa menjadi bekal kita untuk mengatur kehidupan atau mewarnai kehidupan, atau dengan ilmu kita mendapatkan pencerahan kehidupan, karena hidup kita, perilaku kita, niat kita itu diwarnai dengan ilmunya Allah dan Rasulullah. Karena setelah kita belajar, mau tidak mau kita akan mengerti ini loh yang boleh dan ini loh yang tidak. Cuma nanti bagi anak-anak santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Azhar, setelah kalian berkecimpung mencari ilmu di Pondok Pesantren Al-Azhar, nanti terjun di lapangan itu harus fleksibel. Ini ada cerita mungkin krono wis dimasuki ilmu agama diniyai mateng, ndelale santri iki ngajar di sebuah lembaga. Mereka sudah ngaji Irsyadul Ibad, sudah ngaji macam-macam, ngelalai ngajariku seakan-akan ini, padahal itu cuma mekanisme, tapi bertentangan dengan hati nurani santri. Itu kenyataan nanti kita di lapangan. Kita harus fleksibel. Seakan-akan awakmu teko mrene sak jam tak wae sak mene, lah gak tanda tangan gak tak wae sak mene. Ini seakan-akan, itu cuma sekedar lah, itu bertentangan dengan hati nurani santri. Tapi santri harus fleksibel seperti itu. Hati fleksibel, kita tetap niatan li'i'la'i likalimatillah. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam beberapa pertemuan kemarin kaitannya dengan ilmu, betul-betul kehidupan kita, kegiatan kita, dan lain sebagainya itu selalu dikawal dengan ilmu, tidak dikawal dengan hawa nafsu. Setelah dikawal dengan ilmu, harus kita tingkatkan berdasarkan tauhid yang kemarin dibahas di bab pertama, masalah tauhid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan selama kalian semuanya belajar di Pondok Pesantren Al-Azhar ini, betul-betul berapapun kadar ilmunya yang kita raih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan menyenangkan kepada lingkungannya masing-masing. Karena yang kemarin sudah saya bahas, may yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sing sapa wonge setiap hari tambah ilmune, tambah suwi, tambah pinter, tambah terkenal, tapi tidak diiringi dengan mendapatkan hidayah dari Allah, maka dengan bertambahnya ilmu tadi malah menjadi jauh dari rahmat Allah. Itu nanti bukan ciri-ciri dari ilmu yang bisa mencerahkan, karena ilmu itu adalah sinar kehidupan, dan sinar itu akan tembus apabila yang disinari adalah bersih. Maka
Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan seberapapun ilmu yang didapat di Pondok Pesantren Al-Azhar ini, kalian terjun di masyarakatnya masing-masing, betul-betul menjadi sinar kehidupan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.